Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Di jam ketiga ini kita akan belajar untuk mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Oke, di sini kita akan mencoba mengenal yang namanya server. Kemarin anak-anakku paling nggak sudah mengenal sistem operasi jaringan untuk membuat server, dan kemarin juga saya sudah memberikan contoh untuk instalasi Debian. Ya, nantinya kita akan menggunakan sistem operasinya Debian untuk membangun sebuah server. Oke, server dalam jaringan komputer ini memiliki fungsi. Ya, fungsinya apa? Yang pertama adalah melayani permintaan komputer klien. Permintaan di sini tergantung dari fungsi server tersebut. Ya, misalnya kita buat server web server misalnya, berarti ini melayani untuk permintaan web. Ya, atau DNS server berarti melayani untuk permintaan DNS dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menyediakan akses data yang dibutuhkan oleh komputer klien. Ya, misalnya kita membangun untuk FTP server. Jadi server itu digunakan untuk menyimpan data, file, dan lain sebagainya. Kemudian jika nanti klien membutuhkan file atau video tersebut, tinggal mengambil di servernya. Kemudian mengatur lalu lintas data pada jaringan. Nah, server ini ya fungsinya adalah nanti mengatur bagaimana lalu lintas data itu biar bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ya, misalnya kita buat aja server firewall untuk ngeblok ya atau menyaring data-data yang melintasi jaringan kita. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian menyimpan database dan aplikasi agar bisa diakses oleh komputer klien. Kita bisa membuat sebuah database juga di server. Ya, kemudian database ini untuk menyimpan data siswa misalnya. Jadi sewaktu-waktu kita butuh mengakses data siswa, kita tinggal request saja ke server database server ini. Kemudian mengatur hak akses dalam jaringan komputer. Nah, dalam hak akses ini, misalnya saja kita mau membatasi ya siapa saja yang bisa masuk ke jaringan komputer kita atau bisa menggunakan jaringan komputer kita. Nah, ini bisa kita batasi untuk hak aksesnya. Memberikan keamanan dengan fitur security yang berbasis server. Misalnya kita buat firewall, jadi firewall itu nanti fungsinya adalah untuk memfilter siapa saja yang bisa masuk ke jaringan, siapa saja yang tidak boleh masuk ke jaringan, atau siapa saja yang boleh keluar ke jaringan, atau yang tidak boleh keluar jaringan. Jadi untuk security. Kemudian memberikan perlindungan firewall pada seluruh jaringan komputer. Ya, firewall ya ini hubungannya juga nanti untuk security juga. Jadi siapa saja yang bisa mengakses ke dalam maupun keluar jaringan kita. Ini adalah beberapa fungsi server, dan biasanya kita nanti membangunnya adalah untuk web server, DNS server, kemudian FTP server, print server, dan lain sebagainya. Jadi untuk lalu lintas data, untuk menyimpan data. Nah, biar data-data yang ada di server ini bisa diakses. Contohnya misalnya kalau di internet kalian membuka YouTube, nah itu berarti kalian request ke servernya YouTube. Ya, YouTube itu di sana datanya berupa video-video. Nah, untuk mengakses ke sana biasanya menggunakan browser. Ya, browser. Kemudian tinggal request saja, tinggal kalian buka webnya, kemudian kalian cari video yang kalian inginkan.
Nah, seperti itu nanti cara kerjanya untuk kita buat server. Nah, itu beberapa fungsi server. Kemudian jenis-jenis server. Berdasarkan fungsinya, server bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu server aplikasi, server yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam aplikasi yang dapat diakses oleh klien. Kemudian data server maupun proxy server. Ya, proxy server ini fungsinya adalah untuk mengatur lalu lintas di jaringan melalui proxy. Nah, ini ada hubungannya juga dengan keamanan, ya, sistem keamanan kita atau firewall. Ya, kalau server aplikasi ini biasanya kita tinggal menginstal aja aplikasi apa saja yang mau kita gunakan, atau server ini mau digunakan sebagai apa. Nah, kita tinggal install aja ya aplikasinya. Nah, ini beberapa jenis server. Nah, besok kita akan membuat server ini ya, baik itu server aplikasi maupun untuk proxy servernya. Oke, yang pertama kita akan bahas yang namanya DHCP server. Ya, DHCP server itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Ya, fungsi DHCP server sekarang. Nah, kalau kalian kemarin sudah membuat jaringan lokal, ya, kemudian jaringan lokal itu tentu saja dalam sebuah jaringan, setiap komputer yang terkoneksi dengan jaringan itu harus memiliki IP address. Ya, kalau misalnya ada 20 komputer, berarti setiap komputer itu harus kita kasih atau kita konfigurasi, kita berikan IP address-nya satu per satu. Kemarin seperti itu. Kalau ada 100 komputer, berarti kita harus setting ya satu per satu IP dari masing-masing komputer. Kalau ada 1000, ya berarti kalian harus mengkonfigurasi ya 1000 itu satu-satu komputer ya dimasukkan IP address-nya. Ya, ini kalau mungkin jaringannya akan besar, mungkin juga administratornya akan kesulitan. Nah, ada cara gimana biar nanti komputer klien itu bisa mendapatkan IP ya secara otomatis. Nah, kita butuh yang namanya DHCP server. Ya, jadi fungsi DHCP server ini adalah yang pertama mendistribusikan IP address secara otomatis kepada setiap klien yang terhubung dengan jaringan komputer. Jadi kita tidak perlu masukkan IP address ke setiap komputer. Seperti itu. Misalnya kalau kalian terhubung dengan internet, ya di HP kalian itu sudah disetting di DHCP servernya. Jadi kalian tidak perlu memasukkan IP ke HP kalian masing-masing karena otomatis akan diberikan oleh server. Nah, itu fungsinya seperti itu. Kemudian memberikan kemudahan bagi seorang administrator jaringan dalam mengelola jaringan komputer karena alokasi IP address dapat ditentukan secara otomatis. Jadi secara otomatis nanti klien ya ini akan mendapatkan IP address-nya dari DHCP server. Terlihat seperti di bawah gambar itu ya, ada DHCP server, kemudian ada switch, nah ada klien. Nah, klien ini nanti akan diberikan IP address-nya oleh DHCP server secara otomatis. Kalau komputernya ada tiga misalnya, jadi kita bisa konfigurasi, masukkan IP address, kemudian subnet masknya. Itu mungkin mudah, tetapi kalau nanti kliennya lebih banyak, ada 100 klien, ya nanti akan kerepotan juga. Kita harus masukkan satu-satu IP address-nya ke komputer klien. Mending kita install DHCP servernya, DHCP server. Kita bisa install di komputer, ya kita jadikan server, atau ada alat tersendiri juga. Ya, kita bisa menggunakan MikroTik misalnya. Nah, di MikroTik kita install, kita konfigurasi DHCP servernya. Nah, ini adalah DHCP server. Kelebihan DHCP server yang pertama
pertama adalah memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Ya, jadi mempermudah kita ya untuk mentransfer atau mengkonfigurasi IP address. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang tidak dipakai oleh klien karena otomatis server yang akan memberikan ya di server itu ada tabel-tabelnya IP yang sudah digunakan, IP yang belum ya. Jadi nanti ya klien yang mau menggunakan jaringan otomatis akan diberikan IP-nya oleh DHCP server. Kemudian IP yang sudah digunakan tentu saja oleh DHCP server tidak akan didistribusikan lagi. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Jadi setiap jangka waktu tertentu biasanya tergantung administrator atau yang men-setting DHCP server. Setiap periode misalnya kita buat aja setiap 2 jam IP-nya akan selalu di-refresh. Ya, nah, kalau IP-nya di-refresh, otomatis klien nanti akan diberikan IP yang baru atau diperpanjang masa sewanya. Ya, seperti itu. Kemudian menghemat tenaga dan waktu dalam pemberian IP. Tentu saja karena otomatis kita tidak perlu memberikan IP di setiap komputernya. Jadi akan lebih hemat tenaga karena kita tidak perlu setting satu persatu komputer. Dan waktunya juga akan lebih cepat ya karena kita tidak perlu setting satu-satu komputer karena otomatis akan diberikan oleh DHCP server. Kemudian mencegah terjadinya konflik IP karena IP address itu yang memberikan DH server ya ini akan memperkecil konflik IP karena nggak mungkin nanti IP yang sudah digunakan akan diberikan oleh komputer yang lainnya. Nah, sekarang kekurangannya apa? Yaitu kekurangannya adalah tergantung dari server untuk IP-nya. Kalau misalnya servernya mati atau error, maka distribusi IP akan terganggu. Bahkan nanti mungkin jaringannya akan down atau tidak bisa connect lagi. Nah, ini adalah kekurangan dari DHCP server. Oke, kemudian cara kerja DHCP server. Pada saat user menghidupkan komputernya dan menghubungkan ke server yang menggunakan layanan DHCP, maka komputer tersebut secara otomatis meminta jadi request alamat IP ke server. Kemudian server menjawab permintaan komputer tersebut dan memberikan alamat IP-nya. Nah, terlihat seperti gambar di bawah. Ya, jadi DHCP client IP list request jadi meminta ke server. Ya, setelah itu IP list offer. Jadi komputer server akan menawarkan IP ke DHCP client. Apalagi kalau misalnya ada lebih dari satu DHCP servers. Jadi nanti klien akan biasanya akan mengambil IP yang ditawarkan terlebih dahulu. Nah, setelah DHCP client memutuskan menggunakan IP yang mana, DHCP client akan broadcast ya IP list selection ya akan membroadcast ke semua ya biasanya ke semua jaringan itu dan akan nanti sampai ke server. Nah, kemudian kalau sudah diketahui oleh server DHCP client tadi menggunakan IP yang mana dan disetujui oleh klien, kemudian server akan memberikan acknowledgement-nya ya. Jadi nanti akan dikasih bahwa IP itu sudah digunakan oleh klien. Jadi akan dicoret di database-nya kalau itu sudah digunakan oleh klien. Nah, kalau sudah berarti klien sudah bisa menggunakan jaringan yang ada. Nah, keterangannya adalah seperti ini. Jadi IP list request, klien meminta IP address ke server ya dengan cara membroadcast ya mencari DHCP server. Membroadcast itu berarti mengirimkan
data ya request ke semua jaringan ya sampai ditemukan, sampai nanti DHCP server mendapatkan broadcast itu, kemudian mengirimkan jawaban ke klien ya. Yang B, IP list offer, ini DHCP server memberikan penawaran IP address ke komputer klien. Ya, kalau tadi sudah broadcast, kemudian komputer DHCP server mendengar ya requestnya, kemudian oleh server ya itu akan memberikan penawaran ke komputer kliennya. Ya. Nah, setelah itu IP list selection, klien memilih penawaran DHCP server. Jika ada dua server, DHCP server biasanya memilih pertama, dan yang pertama mengirimkan ya, yang akan diterima. Kemudian melakukan broadcast dengan pesan menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Kemudian memberikan persetujuan ya, kemudian membroadcast lagi ya kliennya biar diketahui oleh DHCP server. Nah, setelah itu IP list acknowledgement, DHCP memberikan jawaban atas pesan yang berupa konfigurasi alamat IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah ACK, acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat ya pending IP address tersebut. Nah, kemudian setelah DHCP server mengetahui bahwa klien sudah memilih IP-nya, kemudian DHCP server memberikan jawaban ya, mengkonfirmasi ya informasi kepada klien ya dengan mengirimkan ACK acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dan mengikat IP yang sudah diberikan oleh server DHCP server. Nah, ini adalah tahap-tahap untuk membuat DHCP server. Tetapi nanti untuk mungkin agak membingungkan, tetapi saat praktek nanti akan lebih mudah daripada untuk teorinya. Yang jelas bahwa DHCP server ini fungsinya adalah memberikan IP address secara otomatis kepada klien. Jadi tidak perlu kita memberikan satu persatu IP address ini ke klien. Nah, itu fungsinya seperti itu. Nah, ini akan lebih menghemat tenaga kita, menghemat waktu kita untuk konfigurasi jaringan komputer. Nah, ini saya rasa anak-anakku paham ya. Kalau tidak paham, silahkan nanti segera tanya. Nah, suatu saat kita akan mempraktekkan gimana caranya membuat DHCP server. Kemarin kelas 10 kalian sudah membuat konfigurasi jaringan tetapi masih menggunakan IP statik. Jadi kalian harus memasukkan satu persatu IP itu ke komputer masing-masing. Tetapi kita akan belajar besok bagaimana biar kita tidak perlu masukkan satu persatu IP ini ke setiap komputer, tetapi otomatis akan diberikan oleh server. Nah, demikian materi dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat kalian terima. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.